Iya. Bagaimana pendapat Bapak mengenai wawasan kebangsaan? Nah, kalau pendapat saya tentang wawasan kebangsaan itu adalah sesuatu peninggalan daripada bangsa. Kira seperti apa kita menyikapi itu? Kalau saya yang pertama memandang itu sebagai kekayaan bangsa yang harus kita pelihara. Dan kita harus hilangkan ego bahwa itu budaya kamu tidak baik, budaya kamu tidak baik. Tapi itu adalah kekayaan bangsa yang harus kita pelihara. Kita ini hidup dalam kebinekaan. Kalau kami orang biologi itu begini, semakin beragam itu semakin indah. Mungkin itu saja. Ya, terakhir Bapak, berkaitan dengan kerukunan beragama di lingkungan kampus, kira di prodi mungkin atau di ini bagaimana kita cara memperlakukan atau dalam sosial ini tentang berkaitan dengan kerukunan umat beragama. Terbaik. Kalau kerukunan beragama di kampus ini sangat plural, namanya kampus murni. Kalau misalnya hari raya Natal atau hari raya Pasca untuk dan hari Idul Fitri, kita saling menghargai, kita berikan kebebasan orang untuk menjalankan agama, ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Kemudian jika hari Jumat ada teman kita yang sholat, kita persilahkan, kita memberikan ruang untuk dia berkomunikasi dengan Tuhan dengan cara dia sendiri. Jadi itu yang kita pakai. Kemudian misalnya mahasiswa juga kita latih untuk mengadakan bakti sosial nanti antar dinas agama. Misalnya kalau menjelang Idul Fitri mungkin kita latih mahasiswa untuk membersihkan masjid. Nanti hari raya untuk Natal dan Paskah untuk kita minta mahasiswa membersihkan gereja, baik gereja Protestan maupun Katolik dan agama lain. Terima kasih. Ini saja pertanyaan. Ya. Saya juga menyampaikan terima kasih banyak, selamat menjalankan tugas, semoga sukses. Kita dukung. Ya, terima kasih banyak. Ya. Ya. Maaf sudah mengganggu waktunya Ibu. Perkenalkan, kami peserta Sarjana IPS angkatan 36 Bu. Di sini kami meminta kesediaan Ibu untuk wawancara dengan Ibu. Apakah Ibu bersedia Bu? Harus dengan saya. Oke. Ya, bagaimana? Mungkin sebelumnya Ibu bisa Ibu perkenalkan diri Ibu. Oh, saya Ibu Kristanti, dosen di Prodi Bahasa Indonesia. Cukup? Iya. Di sini Bu kami mau wawancara Ibu. Di sini ada beberapa pertanyaan yang kami tanyakan ke Ibu terkait wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara Bu. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana pendapat Ibu mengenai wawasan kebangsaan? Pendapat saya? Iya Bu. Ya, pendapat saya mengenai wawasan kebangsaan itu ya bagaimana seseorang itu bisa menempatkan diri di dalam lingkungannya, bisa menempatkan diri dalam lingkungannya, artinya dia bisa beradaptasi dengan lingkungannya dengan segala peraturan-peraturannya. Misalnya kalau di kampus ya dengan aturan-aturan di kampus, kalau di di lingkungan sosial ya sesuai dengan kondisi sosialnya itu ya dengan peraturan-peraturan di lingkungan sosial, atau di rumah ya di lingkungan yang paling kecil bagaimana saya bisa berperan sebagai seorang ibu di rumah untuk anak-anaknya, juga seorang istri untuk suaminya, seperti itu. Sesuai dengan kaidah-kaidah yang memang tercermin dalam ya itu kan masalah kebangsaan ya tercermin dalam peraturan-peraturan yang baku yang diakui oleh masyarakat itu sendiri. Baik Bu, untuk pertanyaan kedua, bagaimana pandangan Ibu terkait nilai-nilai bela negara sebagai dosen? Intinya sebagai dosen itu tugasnya kan jelas ya, melakukan tridharma, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang juga sesuai dengan aturan-aturan di dalam perguruan tinggi di mana saya bekerja. Pertanyaan ketiga Bu, ya. Sebagai seorang dosen, bagaimana cara Ibu menerapkan nilai-nilai berakhlak ASN?
sebagai dosen di bidang psikologi pendidikan, ya, paling tidak secara profesional saya harus mampu untuk mengejawantahkan jati diri saya sebagai seorang dosen di bidang itu dan mempertanggungjawabkan ilmu yang saya berikan kepada mahasiswa, tetapi juga bagaimana saya juga belajar dengan mahasiswa, ya, atau saya juga bagaimana saya juga bisa belajar dengan dosen lain yang tidak seilmu dengan saya, karena bagi saya itu ilmu itu tidak mandiri, ilmu itu tidak bisa berdiri sendiri. Nah, seperti saya misalnya dari ilmu psikologi, saya nggak mungkin akan menerapkan psikologi sendiri, tetapi saya juga bisa berkolaborasi dengan orang filsafat, dengan orang pendidikan, ya, sebagai saya minat di bidang ilmu psikologi pendidikan, bagaimana saya bisa berkolaborasi baik dalam penelitian, dalam pengabdian, dalam pendidikan itu saya bisa berkolaborasi dengan beberapa dosen di bidang yang lain, yang itu karena saya sangat yakin bahwa ilmu itu tidak berdiri sendiri, seperti itu. Bekerja sama ya. Bekerja sama dengan mereka. Ini Bu, untuk pertanyaan yang keempat Bu, bagaimana Ibu menyikapi proses belajar mengajar di kelas dengan kondisi mahasiswa yang beragam Bu, dari segi perbedaan suku, agama, ras, budaya, supaya tidak terjadi diskriminasi menurut Ibu seperti itu? Bagi saya itu mahasiswa itu cuma satu, dia sebagai peserta didik, tetapi saya juga melihat mereka juga sebagai individu. Sebagai individu jelas tidak sama, jadi saya juga memperlakukan mereka tidak sama, karena yang namanya individu unik itu satu dengan yang lain tidak sama. Jadi saya tidak bisa menyamakan kepintarannya, tidak bisa menyamakan perolehan nilainya, karena memang setiap orang itu berbeda, baik dari sisi ras maupun dari sisi kecakapan maupun dari sisi intelektual berbeda. Jadi saya memperlakukan mereka itu bukan berdasarkan senang atau tidak senang, bukan berdasarkan karena saya sukunya ini jadi yang sesuku dengan saya harus istimewakan, tidak. Jadi saya tidak seperti itu, tetapi saya akan mengistimewakan orang-orang yang ada beberapa mahasiswa yang difabel, gitu, yang difabel itu ada yang cara bicaranya gugup atau apa, itu saya istimewakan seperti itu, karena itu dia berbeda, ya, dia berbeda dan dia butuh perlakuan yang berbeda daripada manusia yang dikatakan normal dalam tanda petik, seperti itu. Tetapi juga bagaimana saya berusaha untuk membuat kondisi pembelajaran itu baik, humanis, karena memang salah satu bentuk atau salah satu implementasi dari salah satu mata kuliah yang saya ajarkan itu pengetahuan ilmu pendidikan, bagaimana kita membelajarkan peserta didik itu sebagai manusia, salah satunya dengan memanusiakan manusia itu sendiri. Terima kasih Bu, jawabannya sangat bagus sekali Bu. Mungkin pertanyaan yang terakhir, bagaimana pandangan Ibu mengenai kerukunan umat beragama yang ada di lingkungan kampus ini? Lingkungan kampus ini yang saya tahu ada beberapa dari sisi agama ada beberapa 4 kalau nggak salah ya. Yang paling dominan itu Katolik, terus Kristen, terus Muslim, terus Konghucu itu sedikit sekali. Hindu ya, itu juga sedikit sekali. Muslim juga agak sedikit yang nomor 3, paling banyak nomor 3. Nah, jadi bagaimana saya sendiri melayani mereka itu ya sama tidak membedakan ya, karena saya suku Jawa atau karena saya orang Katolik, tidak seperti itu. Tetapi bagaimana saya juga istilahnya memberikan pemahaman kepada mereka dengan sikap saya, mudah-mudahan sikap saya itu bisa dipahami dan juga bisa menjadi contoh bagi mahasiswa yang berlainan agama itu, bahwa kita kadang-kadang itu kan sangat fanatik tentang sesuatu yang kita ini. Jadi fanatik, apalagi sampai fanatikisme itu tidak baik. Jadi bagaimana kita berusaha di dalam setiap pembelajaran itu dimasukkan nilai-nilai sedikit tentang supaya tidak terjadi radikalisme,
tidak terjadi selain radikalisme itu ekstrim ya, jadi perilaku ekstrim itu juga sebenarnya bisa diminimalisir supaya tidak terjadi bentrokan-bentrokan antara suku ini atau antara agama ini dengan agama itu. Baik Bu, terima kasih. Sampai di sini aja pertanyaannya sudah selesai. Akan mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan, juga atas pandangan-pandangan Ibu yang positif. Kedepannya mungkin kami bisa mengikuti Ibu, bisa menerapkan apa yang Ibu sampaikan di sini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak Bu. Selamat pagi, sukses selalu. Pagi Bu, apakah saya bisa minta waktu untuk wawancara Ibu terkait dengan kebangsaan dan negara Bu? Dari saya tahu Ibu bisa Terima kasih. Perkenalkan saya Nawati Sele. Saya salah satu dosen di Kolom Studi Biologi. Saya ASN angkatan tahun CPNS tahun 2019. Ibu, terima kasih untuk wawancara itu. Kami punya pertanyaan dan pertanyaan-pertanyaan Ibu. Mungkin kita mulai saja untuk pertanyaan pertama Ibu. Bagaimana pendapat Ibu mengenai wawasan kebangsaan? Menurut pendapat saya, wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang yang dimiliki oleh seseorang terhadap dirinya dan juga lingkungan, dalam hal ini dengan kaitannya dengan cara pandang dirinya sebagai warga negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga kesadaran akan pentingnya keberadaan NKRI. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana pandangan Ibu mengenai nilai-nilai bela negara? Lalu apa bentuk bela negara sebagai dosen menurut Ibu? Menurut pendapat saya ini, saya mungkin nanti bisa dikoreksi juga, kalau negara itu adalah sikap menunjukkan kecintaan seseorang terhadap negara. Dalam hal ini menurut saya sebagai dosen, kecintaan dosen itu tidak menunjukkan dengan menjalankan tugas sebaik mungkin. Jadi ketika kita menjalankan tugas kita, tugas dan tanggung jawab kita sesuai dengan tupoksi yang diberikan, itu adalah salah satu bentuk dari bela negara. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua Bu, sebagai seorang dosen, bagaimana cara Ibu menerapkan nilai-nilai berakhlak? Jadi kalau yang sebenarnya saya berakhlak itu kan akronim dari beberapa istilah, yaitu berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan ini dapat diimplementasikan dengan cara dosen melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan yang dipercayakan. Kemudian segala sesuatu dilakukan itu didasarkan pada kesadaran untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi mahasiswa. Akuntabel berarti segala sesuatu yang telah dikerjakan itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ketika menjadi dosen berarti akuntabilitas itu terlihat dengan bagaimana kesediaan dan kesiapan dosen untuk mengisi BKD atau beban kerja dosen setiap semesternya, kemudian mengisi SKP. Kalau kompeten berarti dosen mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan bidang ilmu. Harmonis yaitu mampu membangun relasi yang baik dengan lingkungan sekitar, termasuk bagaimana berinteraksi dengan mahasiswa, berinteraksi dengan pimpinan dan juga teman sejawat. Loyal, bagaimana loyal itu menurut saya bagaimana mampu membangun kedekatan dengan orang lain, mampu memberikan berkorban untuk membantu orang lain. Kemudian adaptif, menyesuaikan dengan keadaan lingkungan, dan kolaboratif, bagaimana dosen itu membangun kerjasama dengan semua komponen yang tadi saya sudah sebutkan, baik itu mahasiswa maupun pimpinan dan juga teman sejawat, bahkan dengan masyarakat sebagai mitra dari mitra dan bagian dalam satu dan itu sudah masuk nanti. Terima kasih penjelasannya sangat bagus sekali Bu. Untuk pertanyaan keempat Ibu, bagaimana Ibu menyikapi dalam proses belajar mengajar di kelas dengan kondisi mahasiswa yang sangat beragam, baik itu budaya, suku, ada ras, agama, bahasa, supaya tidak terjadi diskriminasi dalam proses perkuliahan? Ya, kalau menurut saya semua perbedaan tersebut dapat diatasi dengan menerapkan peraturan yang sama ataupun menetapkan hak dan kewajiban yang harus
kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap mahasiswa dan hak yang harus diperoleh, dan semua untuk memastikan terpenuhnya kewajiban dan hak itu didasarkan pada peraturan yang sama, peraturan untuk mengikuti perkuliahan, peraturan untuk mengerjakan tugas, dan juga tanggung jawab lain, termasuk tanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai tanggung jawab. Menurut saya dengan adanya peraturan maka diskriminasi itu bisa kita hindari. Untuk pertanyaan yang terakhir ini Bu, bagaimana pandangan Ibu mengenai kerukunan umat beragama yang berada di lingkungan kampus kita ini, Universitas Timur ini? Saya akan sedikit memberikan gambaran mengenai keragaman agama di proses pendidikan biologi. Kalau sepengalaman saya ini ada mahasiswa terdiri atas banyak agama. Ada agama Katolik, Kristen, Islam, dan juga agama lain misalnya Hindu. Dari pengetahuan saya, kerukunannya itu sangat terjaga. Jadi sikap saling menghargai itu sudah terbentuk dari masyarakat, karena memang kita di NTT rata-rata mahasiswa kita adalah mahasiswa dari NTT, dari kabupaten sekitar Timur Tengah Utara. Yang lain mampu memberikan berkorban untuk membantu orang lain, kemudian adaptif, menyesuaikan keadaan lingkungan, dan kolaboratif, bagaimana dosen itu membangun kerjasama dengan semua komponen yang tadi saya sudah sebutkan, baik itu mahasiswa maupun pimpinan dan juga teman sejawat, bahkan dengan masyarakat sebagai mitra dari mitra dan bagian dalam satu dan terdapat sebuah Terima kasih penjelasannya sangat bagus sekali Bu. Untuk pertanyaan yang keempat Ibu, bagaimana Ibu menyikapi dalam proses belajar mengajar di kelas dengan kondisi mahasiswa yang sangat beragam, baik itu budaya, suku, ada ras, agama, bahasa, supaya tidak terjadi diskriminasi dalam proses perkuliahan? Iya, kalau menurut saya semua perbedaan tersebut dapat diatasi dengan menerapkan peraturan yang sama ataupun menetapkan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap mahasiswa dan hak yang harus diperoleh, dan semua untuk memastikan terpenuhnya kewajiban dan hak itu didasarkan pada peraturan yang sama, peraturan untuk mengikuti perkuliahan, peraturan untuk mengerjakan tugas, dan juga tanggung jawab lain, termasuk tanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai tanggung jawab. Menurut saya dengan adanya peraturan maka diskriminasi itu bisa kita hindari. Untuk pertanyaan yang terakhir ini Bu, bagaimana pandangan Ibu mengenai kerukunan umat beragama yang berada di lingkungan kampus kita ini, Universitas Timur ini? Saya akan sedikit memberikan gambaran mengenai keragaman agama di proses pendidikan biologi. Kalau sepengalaman saya ini ada mahasiswa terdiri atas banyak agama. Ada agama Katolik, Kristen, Islam, dan juga agama lain misalnya Hindu. Dari pengetahuan saya, kerukunannya itu sangat terjaga. Jadi sikap saling menghargai itu sudah terbentuk dari masyarakat, karena memang kita di NTT rata-rata mahasiswa kita adalah mahasiswa dari NTT, dari kabupaten sekitar Timur Tengah Utara. Jadi kerukunan agama itu sudah merupakan salah satu hal yang membudaya. Jadi tidak ada masalah soal itu. Baik Bu, mungkin itu saja pertanyaan kami. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan masukan dan pengetahuan yang Ibu berikan pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Ibu. Terima kasih, semoga kegiatannya lancar ya Bu. Amin. Ya.